Selamat datang lagi di AHA Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu bernama Mas Reza Paten. Halo, Atta. Selamat datang, Mas. Terima kasih, thank you. Jadi mungkin mungkin orang ini udah tahu ceritanya, tapi orang nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi baru-baru ini rumah saya itu digandrungi wartawan sampai jam 2, jam 3 pagi loh, guys. Untuk menanyakan ini headband siapa yang beli dengan harga 2,2222 miliar rupiah. Iya. Dan ini dia headbandnya, guys. Pertama kali. Mantap nih. Gimana bro rasanya bro? Beli headband 2,2222 miliar. Ya, gimana ya? Jujur ya, Mas Atta ya, saya awal itu nggak menyangka loh kalau saya bisa dapat. Saya nggak nyangka, karena apa? Karena saya yakin akan ada orang lain yang berani ngebid lebih tinggi daripada saya. Wah, headband aja bisa seharga segitu. Makanya mulai kemarin tuh semua headband saya yang lama-lama saya masukin berangkas, Mas. Oke, Mas, sebelum kita mulai, kita akan penyerahan dulu ini. Wah. Kita akan simbolis melakukan ini sebagai pemenang lelang Mas Reza Paten. Alhamdulillah. Sudah dibikin rules-nya. Yes. Sempet Mas Reza itu ngebid di 1 M-an ya? 1M. 1 M. Benar. 1,1, ada yang nimpalin 1,2, Iya. 1,3. Tadinya saya kira 500 juta aja udah, 500 juta nih, baru 2 jam 3 jam. Benar. Tahu sampai tengah malam 1,4, 1,5, 1,8 guys tahu-tahu. Dan nggak nyangka paginya udah di close bid di 2,222,222,222 miliar. Ya. Dan ditutupnya di tanggal 22 Januari 2022. Wah. Angka 2222 akan jadi angka cantik. Karena kemungkinan Mas anak saya juga lahirnya di tahun 2022 bulan 2. Amin. Semoga lancar ya. Iya, amin. Ata ya. Oke. Bismillah guys. Ini mungkin aku mau liatin dikit dulu. Jadi hasil lelang ini memang insya Allah digunakan untuk hal positif. Kenapa aku bilang beliau ini orang baik? Karena hasil lelang ini akan kita gunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran. Semoga jadi berkah buat kita semua dan terutama Bro Reza ini di akhirat. Amin. Ya sama-sama niat baik ini. Tapi saya harus selamat tinggal kepada headband bersejarah saya ini. Aduh, gimana nih Mas? Agak-agak gimana gitu, saya udah taruh begini kan. Aduh, tapi ya udahlah ya. Mas Atta boleh tanya nggak? Headband ini kan saksi sejarah kan ya? Iya. Saksi sejarah yang sudah menemani Mas Atta. Keringat peluhku ada. Keringat di situ ya. Ini Mas Reza silakan. Oke, terima kasih. Oh my god, selamat tinggal. Dengan ini headband Atta Halilintar yang sudah Yang pertama kali dicetak, yang sudah menemani Atta Halilintar awal-awal karir lebih sulit loh bang. awal-awal karir ya, bahkan sempat waktu itu ditulis ya, masa-masa katanya dibully. Iya, karena dulu headband tuh dibully bro. Ya. Karena dibully, aku tuh memang mengakui dulu awal-awal dibully, apalagi headband apa sih? Ini orang suka dipanggil si Mas Headband gitu kan. Tapi walau bagaimanapun dengan headband ini saya hampir 30 juta subscriber. Wah. Dan diberkahi banyak rezeki. Salah satu ini hoki banget buat saya. Iya. Ini Ini nih. hoki banget. Terima kasih loh, Mas Atta, saya dikasih kesempatan ya untuk bisa mendapatkan salah satu barang bersejarah ini supaya sah ya. Oh jadi Saya akan bukakan di sini. oh my god guys. Ini 30 kilo ternyata. 30 kilo. Lumayan ini. Iya ya, saya nggak pernah bawa duit pakai koper gini sih mas. Oke, ini saya buka ya. Kita buka ya Ya, guys. kita buka. Apakah ini duit atau kertas? Saya bantu ya mas. Boleh. Izin. Ya. Oke. Oh my god guys. Oh my god. Luar biasa nih, asli ya guys. Lihat ya. Izin pegang ya mas. Iya. Asli duitnya.
Asli. Ya Allah. Jadi Semoga ini nanti para penghafal Quran, kamu tahu ada jasa juga yang membeli headband pertama saya. Yang saya nggak mau jual ke siapapun dan nggak akan dikasih ke siapapun. Ini akan saya taruh. Ini tadinya di dinding di rumah yang saya lagi bikin buat anak. Saya mau taruh itu di dinding. Tiba-tiba kok jadi. Oke lah guys ya. Jadi Bismillah. Jadi gini Mas Hatta, uang itu bisa dicari, Iya. ya. Tapi seperti ini nggak bisa keulang loh. Iya benar juga. Makanya sebenarnya banyak orang bilang katanya ngapain sih beli headband segitu, salah besar. Berarti orang tersebut belum bisa melihat nilai value dari headband ini. Begitu ya Mas. Iya juga sih. Saya terima ya Mas. Ya, terima. Saya tutup dulu. Wah guys, ini ngurusin ini aja berdak-berduk. Saking banyaknya loh Mas, ini bener-bener bawa cash loh. Nggak Iya. ditransfer loh, dibayarnya cash. Karena kalau kita nggak kasih cash nanti netizen asumsinya macam-macam. Oh iya benar Iya. juga. Dikiranya nanti itu settingan. Oh iya. Itu temannya Atta itu udah dikasih duit dulu nanti suruh ini. Oh iya, saya udah baca paling nih lelang-lelangnya Ata nih teman-temannya sendiri biar Iya. heboh. Beneran ini loh guys. Saya boleh ngasih permohonan maaf dulu nggak? Apa tuh Mas? Saya baru follow akun IG-nya Atta itu waktu Atta upload lelang itu. Oh iya. Iya, maaf banget ya. Gak apa-apa dong. Jadi kalau dibilang saya kenal, ya saya baru kenal sebenarnya. Iya, aku juga baru kenal. Aku sampai gini bilang, salam kenal ya bro, ya kan? Iya. Aku juga belum kenal. Soalnya bider-bidernya tuh kebanyakan bahkan bukan teman-teman aku gitu. Benar. Tapi ada awal-awal banyak teman-teman. Tapi udah di angka di atas angka tinggi tuh, saya ini baru kenal semua gitu. Ternyata di Indonesia banyak pemuda-pemuda tampan, rupawan, dan hartawan ya. Ya syukur ya, syukur. Sebenarnya yang dapat kesempatan tuh saya loh. Sebenarnya yang dapat benefit lebihnya itu saya loh. Kenapa gitu Mas? Loh, kan gini. Ini nggak apa-apa ya, saya jelasin ya. Boleh Mas. Kenapa kok alasan saya membeli headbandnya Atta senilai 2.222.222.222 rupiah. Sebenarnya ada dua sudut pandang atau dua alasan yang saya pakai untuk lelang atau ngebid headband tersebut. Sudut pandang yang pertama adalah dari sudut pandang ibadah. Ya. Masya Allah. Jadi tujuan lelang tersebut ketika Atta ceritakan untuk membangun fasilitas rumah penghafal Al-Quran. Tempat penghafal Quran. Ya, itu saya bilang, wah ini cocok nih dengan keinginan saya di tahun ini. Jadi saya di tahun 2022 itu memang udah lebih condongnya orientasinya lagi udah bukan hanya bicara mengenai materi saja sebenarnya. Dan ketika Atta keluarkan itu saya bilang wah ini kesempatan di situ. Kapan lagi kita bisa membantu kontribusi ya kan sebuah fasilitas di mana ya para penghafal Al-Quran Masya Allah. bisa di situ. Yang kedua yang mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu juga bahwa di situ itu ada investasinya. Jadi orang pinter aja yang bisa ngerti nih guys. Jadi kan Coba gini, dengar. kita kalau lihat ya fenomena akhir-akhir ini ya, Heeh. kan sering nih diberitain, yaitu yang namanya NFT. Betul. Bahkan kemarin ada seorang pemuda Yang ya foto kan, selfie. foto selfie bisa Yang laku bermiliar-miliar. benar, ya kan? Wah. Itu kan sebenarnya teknologi NFT itu adalah teknologi di mana sebuah karya, ya kan? Itu diakui kepemilikannya oleh banyak pihak. Dalam hal ini kita sebut namanya platform blockchain. Benar ya? Betul. Ketika saya membeli, ketika saya memenangkan lelang headband ini, ya kan, maka secara konsep itu sebenarnya mirip sekali dengan NFT. Satu, NFT itu artinya harus unik, ya kan? Ini unik nggak? Artinya hanya ada satu-satunya di dunia ini, benar? Bener. Mungkin kalau ada yang beli yang dulu mungkin, tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Ini kan yang pertama, Ini yang pertama, ya yang saya print. yang menemani Yang menemani. perjuangannya Atta membangun Story-nya, karirnya, story-nya. Betul. Bener kan? Karena unik dan
divalidasi oleh banyak pihak. Media-media kan yang validasi. Dan ada video-video zaman dulunya. Benar. Pas rambutnya masih warna-warni ya guys. Itu secara resmi headband tersebut sudah menjadi milik saya. Wih, keren. Benar kan? Nah, sekarang coba saya ajak teman-teman berpikir ya. Kita ngomong jauh ke depan ya. Artinya sebenarnya saya ini di sini kan berinvestasi juga. Medianya headband, tetapi yang saya investasikan adalah pertama sejarahnya. Yang kedua potensi ke depannya. Ini kita ngomong berandai-andai ya. Katakanlah Mas Atta ini di sini masih muda ya kan. 10-20 tahun lagi bisa menjadi misalnya nih seorang presiden. Waduh. Contoh. Iya. Jangan ada yang protes dulu loh. Contoh. Saya aja masih mau protes ini. Contoh, ya kan? Karena ketika Mas Atta semakin bertumbuh, artinya nilai histori ini itu akan semakin tinggi loh value-nya. Siapa yang punya headband saksi perjuangannya Mas Atta ketika awal merintis karir? Reza Paten. Yang punya itu saya. Dalam juga nih investasi jangka panjang. Jadi Mas Atta, sorry banget. Saya takutnya ketika saya cerita ini Mas Atta jadi nggak rela. Iya nih saya pikir apa saya nyesel ini. Duh, iya kan? Kan iya. gini, NFT orang banyak. Kenapa ya orang mau beli foto selfie? Foto lagi, cuman foto nggak ada fisiknya loh. Iya, nggak ada fisiknya, ya kan? Ya karena memang ada value di situ. Ya mungkin orang sebenarnya juga nggak lihat. Ada orang-orang tentu yang bisa melihat di situ loh. Nah, ini pun juga sama. Memang dia berbentuknya bukan digital, ini fisik, ya kan? Tetapi konsepnya adalah validasinya itu divalidasi oleh semua pihak. Waduh. Sekarang bayangin, setiap kali orang datang nih bertamu ke rumah saya. Iya. Sekarang ada ceritanya loh. Iya, saya udah kebayang ceritanya. Loh, ada ceritanya loh. Iya kan? Ada ceritanya sekarang. Karena ini saya pasang, wih gila ternyata ini Pak Reza ini dulu yang dulu beli headbandnya Atta seharga 2 miliar. Oh ini ya headbandnya ya. Jadi pembahasan terus. Lu iya loh, ada ceritanya loh. Iya kan? Jadi nggak usah basa-basi lagi ya kalau ada tamu ya. Iya, kalau dulu kan kita mungkin barang-barang yang tempel apa? Kalau keluar negeri yang tempel di kulkas gitu kan. Itu kan dulu kan generasi sebelum kita. Generasi sekarang ini ceritanya udah beda. Saya kalau ngundang teman, ngundang keluarga ke rumah saya, ini pasti jadi topik pertama. Aduh guys, ini memang kalau ngomongnya tuh pandangannya jauh nih. Ini calon pemimpin sih biasanya kata orang kayak begitu. Ini beneran tuh. Nanti lihat aja lah. Ini ya, saya berinvestasi juga ke Mas Atta ini dalam hal ini ya. Iya. Artinya semakin tinggi Mas Atta, artinya tinggi pengaruhnya, tinggi pamornya. Ini pasti, ini banyak banget yang pingin. Karena ini saksi di situ. Iya. Dan sudah divalidasi oleh semua pihak, semua media bahwa headband Atta Halilintar yang pertama yang menemani Atta dari awal merintis karir itu miliknya Reza Paten. Waduh, gokil. Memang guys, itu apa ya? Aku tuh cerita headband ini tuh karena aku tuh mencari dulu ciri khas, Mas. Oh, Jadi kalau orang tanya nih biar melanjutkan tadi kan Mas ceritanya. Jadi aku kasih tahu sedikit ceritanya. boleh. Biar Masnya maksudnya makin tahu nanti kalau lagi ngobrol ada Iya. tamu. Jadi dulu itu saya kan udah bikin YouTube nih beberapa tahun. Nah, naiknya juga masih pelan-pelan. Rambut saya masih kadang panjang diikat, kadang ditarik begitu. Benar. Saya nyari ciri khas. Akhirnya saya bilang, saya lihat salah satu YouTuber luar negeri itu ada yang ciri khasnya kacamata, ada ciri khasnya rambut warna-warni segala macam. Nah, akhirnya saya kasih ciri khas saya mungkin kalau di Indonesia nih saya pakai kacamata saya sendiri nih. Ternyata yang pakai kacamata kan bukan saya sendiri. Benar, banyak. Nah, terus waktu itu ada kain gitu di rumah saya. Saya bilang, ngelihat orang kayaknya fashion begini keren juga. Iya. Saya iket deh, keren. Saya bilang, iya bagus. Nah besoknya saya cari kain mana lagi selendang saya potong. Tuh adik saya tahu si Torik. Mungkin kalau bro nonton di vlog saya ada tuh saya cerita sejarahnya. Iya. Saya potong, saya ikat. Nah habis saya bilang, tapi saya kan punya brand namanya AHA. Ya, yang menemani hidup saya tuh brand AHA ini. Nah kita harus cetak nih headband. Desainnya gimana? Saya bilang saya mau garis-garis kayak batik. Jadi ini itu coraknya corak batik, Mas. Corak batik ini ya. Iya. Karena dulu pengen ada Indonesia banget. Ada Indonesia, nilai Indonesianya. Nilai Indonesianya. Dulu semua baju AHA segala macam tuh Indonesia. Iya. Nah, ini tuh batik. Nah, pas batik dicetaklah jadilah headband ini.
Jadi setelah beberapa tahun baru ada tuh keluar batik yang selanjutnya. Ada yang warnanya pink, ada yang biru, ada yang merah. Selanjutnya ada black edition. Jadi warnanya semua udah hitam, tapi sablonnya aja beda-beda. Yeah. Biru, merah, pink, emas. Nah itu sejarah headbandnya. Yang terakhir 2 tahun terakhir saya dari sebelum nikah, itu headband saya semua udah hitam polos. Semua hitam polos ya. Jadi nggak akan nemuin lagi yang udah ada corak-corak begini. Ya, ini udah milik Reza Paten. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Bener-bener paten. Tapi kan aku juga lihat ya di Instagram Mas ini ya. Jadi kan kemarin aku penasaran, ini bener nggak ya orang setiap orang lagi ngebeat. Karena ada juga yang ngebeat ngasal 1,5 M, 2 M segala macam. 9,5 M. 9,5 M ada yang naro. Saya sampai wah. Gila, Ini saya saya gimana bilang. yang ngelawannya ya? 9,5 miliar loh saya. Saya lihat ada yang ngebeat 9,5 M. Ada. Saya pencet Iya. akun private. Iya. Terus ya nggak tahu. Nah kadang-kadang saya akan ngepin, saya bilang tim, kita riset dulu Instagramnya. Iya. Jadi setiap ada orang ngebeat dari yang waktu itu 20 juta, 50 juta sampai udah ke angka ratusan juta, dilihat dulu IG-nya. Oh dia ini, oh dia oke, track recordnya oke bagus segala macam. Nah kalau Mas Reza ini di foto sebelumnya dia lagi menang lelang lagi. Iya. Fotonya pakai duit segini numpuknya guys. Sepeda apa Mas? Sepeda Brompton. Brompton. 700 juta. 777 juta 777.777 rupiah. Nah, ada juga tuh guys. Ada lagi. Itu maksudnya kenapa sih Mas? Itu kalau itu value-nya apa tuh? Sepeda. Nah, kalau itu ceritanya sebenarnya agak berbeda. Berbeda, oke. Jadi saya itu waktu Oh, sorry. Aku ngasih tahu dulu Mas, punyanya Mas Bro Taki Malik. Iya, benar. Temanku Itu juga. Sepeda Brompton milik Bro Taki saudara Malik. Taki Malik ya. Jadi saya itu sebenarnya lagi scrolling Instagram di Explore, itu Iya. sebenarnya saya itu lagi lihat-lihat jam sebenarnya. Oke. Jam tangan. Oh, Ya jadi kan? mau di jam. Ya lagi wah pengen apa ya, lagi apa nih yang lagi bagus ya kan. Tiba-tiba waktu itu saya lihat itu ada posting jam Rolex Oke. Submarine ya, Submarine. yang punyanya Taki Malik. Saya pikir dijual. Ternyata waktu saya cek, oh lelang. Dan ketika saya baca lelang untuk pembangunan masjid. Nah di situ akhirnya saya tuh teringat gitu loh. Dulu itu saya itu memang punya impian, Mas Atta, untuk membangun masjid. Tapi saya itu belum ketemu jalannya. Harus ketemu siapa, harus ngapain gitu. Jadi sebatas hanya kalau misalnya kita lewat jalan raya ada orang-orang apa yang biasa minta sumbangan untuk masjid ya kita bantu. Sebatas itu saja. Kok ya pas gitu. Oh, mungkin ini kayaknya bukan kebetulan nih di situ. Kayaknya emang jalannya begitu ya. Bener. Akhirnya saya ikut ngebeat di situ. Oh, jadilah angka 777. Belum, Oh, belum. Karena itu lelang pertamanya ceritanya. Oke. Lelang pertamanya Taki Malik itu jam Submarine Rolexnya dia. Lelang pertamanya dia. Waktu itu saya ngebid di menit terakhir 15 menit sebelum penutupan. Oke. Saya bid itu 1 miliar 111 juta 111 ribu 111 rupiah 11111. Menang tuh mestinya. Harusnya menang karena waktu itu saya lihat wah tinggal 15 menit yaudah saya bid segini mungkin tidak ada yang mau ngebid lagi. Ternyata 2 menit atau 1 menit sebelum itu ada yang waktu itu saya lagi aktivitas. Oh, jadi kalah. Jadi saya kalah di lelang yang pertama. Nah kebetulan yang memenangkan lelang yang pertama saudara kita Mas Gilang. Oh, Mas Gilang, siap. Juragan 99. Oke. Nggak nyampe 2 hari. Nggak nyampe 2 hari. Mas Atta dibuka lagi sama Mas Taki. Lelang sepeda Bromptonnya. Di mana sepeda Brompton ini menemani dia waktu dia kuliah di Mesir. Sempat juga diajak ke jalan-jalan di Madinah ya kan dan sebagainya. Oh, yang pertama bukan Brompton. Bukan, yang pertama yang jam itu. Jam, oke, habis itu Brompton. Brompton, saya bilang, wah mungkin ini kesempatan saya. Akhirnya saya ikut bid di situ. Biasa kan kita bid, nanti ada yang nyalip, ngebid lagi ada yang nyalip. Kan gitu kan, lelang seperti itu kan. Sampai akhirnya udah, bismillah saya pasang di 777.777.777 rupiah. Itu saya pasang. Bismillah, semoga aja bisa dapat kesempatannya. Gitu. Ternyata beneran dapat akhirnya. Akhirnya menang. Akhirnya menang. Saya itu waktu itu was-was. Kok sampai menit terakhir ini kok nggak ada yang ini ya?
nggak ada yang ngebit ya. Karena waktu itu udah kayak wah, Takutnya di tackle di tackle lagi ya kan, ada lagi nih tiba-tiba set gitu kan. Cuma saya itu udah berserah aja udah. Ternyata dapat juga ternyata. Alhamdulillah gitu kan. Jadi Mas ini udah ikut lelang 3 kali. 3 kali. 2 kali menang, 1 kali kalah. Iya. Kerjanya apa sih Mas Reza ini? Saya kalau sering teman-teman sebut itu katanya kerjanya itu kerja zaman now katanya. Kerja zaman now. Kerja Apa tuh, zaman Mas, now. Kerja zaman now. Jadi mayoritas bisnis saya itu bergerak di bidang trading dan juga di Trading. bidang mining. Dan mining. Benar. Oke, trading dan mining. Ya memang saya ada juga bisnis yang lainnya seperti F&B. Oke. Saya ada usaha makanan, saya juga bikin startup juga, ya kan. Tetapi fokus saya mayoritas bisnis yang saya geluti itu di bidang trading dan juga di bidang mining. Ketika orang lihat orang, wih gila dia kaya dari trading, dipikirnya bahwa semua orang itu bisa kaya juga. Tidak, sebenarnya saya juga melewati proses itu sangat panjang. Kelihatannya aja sekarang. Oke, jadi ada ruginya juga dong Banyak orang itu mereka melihat hanya sisi suksesnya saja. suksesnya. Jadi ketika sukses nih, berarti saya bisa juga. Nah, Betul. karena mayoritas kita itu boleh dibilang itu tidak kuat dengan proses atau pinginnya instan, Nggak percaya proses lah nggak ya. percaya proses, pinginnya instan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka biasanya orang-orang tersebut akan cari kambing hitam. Oke. Karena paling nggak enak nyalakan diri sendiri. Lebih baik nyalakan orang lain. Nyalakan siapalah, nyalakan si A, si B, nyalakan Manusiawi ya. manusiawi itu kebanyakan hal-hal gitu. yang normal gitu loh. Makanya pesan saya, karena saya bergerak juga di industri trading, yang pertama kita harus ketahui dulu, kita ini trading di trading apa. Contoh, kalau kita ngomongin trading spot, ya, trading spot itu contoh seperti kita falas, saham, kripto, itu adalah trading spot. Trading activity real, di mana ada pertukaran barang, ada transaksi di sana. Contoh, Mas Atta punya 100.000 rupiah, saya punya sekian dolar. Mas Atta beli dolar ke saya kasih dolarnya jadi milik Mas Atta, rupiah jadi milik saya. Itu namanya trading spot, real ada transaksi di situ. Saham pun juga sama. Katakanlah Mas Atta punya uang sekian rupiah, ingin membeli saham perusahaan A dengan jumlah sekian lot. Maka sahamnya diterima, uangnya tentu saja masuk ke sisi perusahaan tersebut, ya kan? Begitu juga dengan kripto. Mas Atta punya rupiah, saya pegang kriptonya, ya kan? Mas Atta kirim rupiah ke saya, ya kan? Kriptonya sekarang jadi milik Mas Atta. Itu namanya trading spot. Nah, yang sering teman-teman salah kaprah, ya kan? Itu menyamakan trading derivatif itu dengan trading spot. Itu banyak teman-teman ini nggak ngerti. Dipikirnya sama aja. Contoh, kalau di trading spot ada falas, di trading derivatif itu ada yang namanya forex. Oke. Meskipun sama-sama, Pak, forex itu kan mata uang, iya. Tapi tahu nggak kalau yang didagangkan di forex itu bukan mata uang secara aslinya, tapi kontrak nilai mata uang tersebut. Kayak gitu. Iya. Jadi nggak segampang yang kita pikir ya, ternyata belajarnya juga ya. Ini saya aja masih mencerna loh guys. Tapi bro, kerugian terbesar berapa waktu di industri pertradingan ini? Trading ya. Saya tadi cek ya. Saya kan juga main. Jadi saya spot itu main di saham dan kripto. Derivatif itu saya trading di forex ya. Saya cek tadi hari ini untuk kripto saya per hari ini, satu hari ini saya itu mengalami penurunan aset itu sebenarnya hampir 12 12.000. 12M. 12M. Hari ini Hari ini lagi rugi nih. lagi floating loss lah. Oh, Tapi it's okay. berarti duit yang diputar banyak dong. Ya enggak, banyak subjektif ya, banyak subjektif. Banyak sangat subjektif. Enggak, 12M tuh berapa persen tuh kan? Kalau misalnya penurunan 5% berarti banyak tuh bro mainin situ. Sekali lagi, banyak subjektif. Oke. Banyak. Jadi kalau kita ngomong banyak kan nggak ada batasnya. Tapi memang kalau saya melihatnya ya 12M itu tadi ya cukup lumayan. Cukup lumayan. Cukup lumayan ya, nyesek lah ketika ngelihat minus. Saya lihat floating loss-nya, gila ternyata segini ya. Tapi saya tahu ketika saya terjun ke trading spot kripto, saya tahu resikonya. Saya tahu ya ini bagian proses saya, nggak ada masalah. Kripto yang saya beli, saya tahu memang akan mengalami proses seperti ini.
gitu loh. Dan saya tahu juga perhitungannya kapan ini akan balik. Oh, jadi Gitu. udah ngitung juga. Udah ngitung, Jadi- itu semua ada ilmunya semua. Jadi pas turun tuh bro nggak tarik ya. Enggak tarik. Biarin aja di situ. Iya, itu crypto spot. Kita sport. Kalau yang Crypto lain beda lagi. Beda lagi. Kalau kita ngomongin derivatif itu hal yang beda jauh. Crypto spot sama crypto futures itu udah beda jauh. Jauh sekali. Sementara orang-orang nyamakan. Ya itu salahnya. Itu salahnya ya. Iya. Nah, jadi memang nggak orang tuh harus belajar tuh, jangan sampai salah-salah langkah kita yang rugi ya. Maksudnya kita yang jadi pusing. Ya. Itu makanya ada yang bilang kalau kamu mau main-main trading gini, pakailah duit dingin. Masukin Jangan dulu ke duit kulkas. panas. Masukin dulu. Nah, kalau ini ada pertanyaan nih di kepala saya, Ya. Bro. Kalau main saham trading kripto gini kan ada yang bilang ya, aku sempat baca berita juga katanya ini tuh nggak halal. Emang benar Oke. Mas? Main trading gini. Oke. Jadi untuk tradingnya, jadi kan ini sebenarnya cakupannya luas nih. Luas-luas. Oke, jadi gini. Kita ngomong dulu misalnya contoh untuk statement mengenai kripto. Kripto itu haram. Boleh Oke, ya? Nggak apa-apa boleh, ya? boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu sebenarnya ada kok. Ada keputusan fatwa MUI-nya ada sebenarnya. Ada kok. Di situ tertulis jelas bahwa cryptocurrency itu diharamkan dilakukan sebagai alat transaksi. Contoh, saya lelang ini headbandnya bukan pakai rupiah, tapi pakai Ethereum. Ah itu nggak boleh. Dan saya sangat setuju. Kenapa? Karena transaksi menggunakan cryptocurrency artinya kita tidak menggunakan mata uang sah di negara ini. Di situ. Jadi kalau cryptocurrency itu digunakan sebagai alat tukar, itu nggak boleh. Statusnya haram. Jadi kalau misalnya beli mobil pakai kripto, Iya. haram dong? Nggak boleh, Mas. Nggak boleh Nggak ya? boleh. Baik itu secara agama dan juga secara regulasi tempat Hukum. kita tinggal. Iya. Iya, nggak boleh. Satu, saya paham lah. Kenapa harus pakai rupiah? Ya alasan paling mendasar tentu saja agar tercatat transaksinya. Dan yang kedua, ada pajak yang harus dilaporkan. Iya, betul. Ya kan? Kayak saya seperti ini. Saya udah diingetin sama teman saya. Ja, kamu udah siap ya? Kalau kamu keluar nih secara umum, bahwa kamu mengeluarkan uang segini, berarti kamu harus menyiapkan uang untuk membayar pajak atas hasil ini. Itu iya. Dan saya sadar betul. Gitu loh. Tapi kalau kita pakai cryptocurrency, kan nggak tercatat tuh semua. Iya, Saya nggak perlu bayar pajak jatuhnya kan? betul. Ya itu yang memang nggak boleh, Mas. Dari pertukaran pikiran ini aja saya sekarang maksudnya banyak hal yang saya pelajari gitu ya. Ini kalau Mas sendiri belajar ini berapa lama nih? Sebenarnya saya belajar cukup lama. Berapa tahun? Untuk belajar ini aja nih, dunia trading. Dunia trading ya. Jadi saya itu justru kebalik. Saya itu belajar dunia trading itu justru dari teknikalnya. Saya itu melupakan fundamentalnya. Artinya cara membaca candlestick, ya kan, melihat pola seperti itu. Tetapi saya lupa fundamentalnya. Ya, saya baru belajar fundamental boleh dibilang itu 2-3 tahun terakhir ini. Di situ saya baru bisa mengerti. Oh, ternyata yang saya lakukan di pasar forex itu seperti ini. Oh, yang saya lakukan kalau di pasar komoditas berjangka itu seperti ini. Bedanya dengan transaksi spot di pasar komoditas yang real itu seperti ini. Itu saya baru belajar 2-3 tahun terakhir ini. Dan saya tahu betul resikonya. Karena resikonya beda jauh. Beda jauh antara kita trading di pasar spot dan trading di pasar derivatif. Gitu guys. Jadi belajarnya 3 tahun ini dan sekarang lagi ngerasain kerugian 12 miliar. Floating. Floating. Nah, tadi kan turun jadi 12M-nya 12M turun. Naik paling tinggi berapa? Saya itu sebenarnya kan punya supercar satu sih di rumah. Nah, tapi memang nggak saya tunjukin di IG. Nggak, ya itu saya punya ya udah saya simpen gitu kan. Cuma orang-orang tertentu aja yang tahu kalau saya punya gitu kan. Nah, supercar itu saya beli itu sekitar harga 12-an lah. 12-an. Tapi kalau orang tahu sebenarnya modal yang saya keluarkan itu cuma 1 M. Jadi saya membeli sebuah kripto. Oke. Harganya 1M waktu itu. 1M waktu itu.
ya kan? Sorry, bukan 1 M, sorry saya salah. Sekitar 2 M-an. Sekitar ya, 2 M. Lalu dalam jangka waktu 2-3 bulan harganya naik sehingga secara capital saya mendapatkan 12 M. Akhirnya saya sell, saya terima rupiahnya, saya pakai buat beli Supercar. supercar tersebut. Yang di IG yang diposting kayaknya BMW aja ya. Ya, Supercar diam-diam aja nih. Tapi kan pasti bro punya orang-orang sekitar dong. ya. Heeh. Tiba-tiba ngelihat perubahan bro gitu gimana? Oh, Kaget gak sih ini duit dari mana nih? Melihara Jadi, tuyul apa gimana? kalau circle yang sudah kenal saya 1 tahun 2 tahun terakhir ini sebenarnya juga sudah tahu saya pastinya, dan mereka juga banyak juga yang lebih sukses kok daripada saya. Gitu ya. Banyak banget. Mainnya sama? Main Sama trading rata-rata. juga? Iya, benar. Nah, tapi kalau circle, boleh bilang circle lama saya, artinya kawan-kawan mungkin dulu zaman sekolah kan udah lama tuh biasanya kan udah nggak komunikasi gitu kan. Kapan hari ada yang kontak loh, Mas Atta. Bisa dapat nomor HP saya, dibilang, ini Reza yang ini ya, dibilang gitu ya. Oh ya udah beda ya. Kok bisa ya beli headband harga segitu? Oh, gara-gara headband ini? Gara-gara ini saya ibu saya itu dikontak. Jadi yang dulu tetangga, yang dulu temen, yang dulu wah, Viral kemana-mana dong. wih, kalau saya bilang ini Atta Effect. Waduh, Atta Effect ini namanya. Atta Effect. keganggu dong, kasihan dong mas, keganggu. Ya enggak lah. Cuma memang orang tua kan ngingetin saya. Jadi Reza, ingat lo, kamu jangan, niatnya harus bener, bukan untuk pamer. Orang tua ngingetin saya, iya, mah saya panggil dia kan mah kan. Iya kok, kan saya tujuannya itu awal pertama memang untuk, karena ada hasil lelang digunakan untuk pembangunan kawasan penghafal Al-Quran, ya niat saya awal itu di situ. Yang kedua, karena saya lihat ini punya value investasi ke depan, saya tertarik juga. Itu kedua. Yang ketiga, efek tenarnya lah terkena, itu set efek aja bagi saya. Bonus aja. Bonus aja di situ. Orang tua tahu nggak tapi pekerjaan mas? Oh Reza? tahu. Jadi boleh dibilang orang tua saya, ibu saya terutama ya, karena ayah saya sih udah nggak ada, tapi ibu saya masih ada. Jadi ibu saya itu tahu betul perjalanan ketika saya dari Surabaya merantau ke Jakarta 10 tahun, berjuang merantau, nggak berhasil sampai akhirnya bisa berhasil seperti ini. Tahu betul apa saja yang saya kerjakan dari awal. Seperti itu. Jadi memang orang kalau udah mempelajari sesuatu, udah melalui segala macam hal itu, insya Allah ada hasilnya gitu ya. Iya. Istilahnya masnya ini nanam di mana-mana. Iya. Kayak kalau bahasa simpelnya tadi yang saya lihat ya, bro ini dia tuh nanam bibit di mana-mana guys. Nggak tahu mana yang subur, tapi ketika subur itu suburnya mengalahkan semuanya. Itu sih yang saya lihat ya. Luar biasa ya hari ini, terima kasih banget loh Bro Reza udah mau sharing-sharing. Saya justru yang terima kasih nih, Mas Atta. Saya itu bisa dapat kesempatan ya. Gila loh, saya itu gak nyangka loh bisa ketemu di sini. Sebelum kita berakhir kan, ini kan banyak nih anak-anak muda sekarang mau Ya. sukses dari trading, mau sukses cepet, Ya. mau dapat duit banyak cepet. Apa sih prinsipnya mas Oke. yang dipegang sama Mas Reza, dan apa sih rambu-rambunya yang harus dihindari saat mau mulai trading gitu. Oke. Yang pertama adalah kita harus tahu semua itu butuh proses, ya. Mie instan saja. Harus Kalau kita mau makan itu aja masih harus diproses loh. Ya kan, dibuka, direbus, ya kan, masukin bumbunya ke piring, ditiriskan minyak, tuang ke piring, ya kan, dan seterusnya. Itu aja butuh proses. Apalagi teman-teman pengen menjadi orang yang sukses. Itu pasti butuh proses. Betul guys. Ya. Itu butuh proses, karena dari dulu saya suka bilang sama teman-teman yang nonton, Ya. orang itu suka ngelihat orang suksesnya aja, ngelihat dia udah punya ini, orang suka tuh story suksesnya suka, tapi orang suka ngelupain prosesnya dia jadi sukses. Karena kalau kamu cuma lihat suksesnya, yang timbul hanya irinya, keluar rasa iri, rasa nggak suka ataupun dengki. Tapi kalau kamu lihat prosesnya, di situ kamu akan belajar dan bahkan bisa
paling enggak mendekati ataupun jadi seperti dia. Iya, benar. Ya, jadi itu yang pertama, proses, ya kan. Yang kedua, ya kan, apa yang terjadi dalam hidup kita itu tanggung jawab kita. Jadi kita itu nggak boleh cari kambing hitam atas apa yang terjadi di diri kita. Jadi hasil yang kita terima itu buah yang sudah kita tanam di waktu yang lalu, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pingin hasil yang berbeda, esok harinya, bulan harinya, ya kita harus tanam buah yang berbeda. Itu, ya. Jadi tanggung jawab ya tanggung jawab kita sendiri. Jangan cari kambing hitam. Keren guys ya. Bener-bener. Kalau ini aku setuju banget Mas. Karena aku selalu bilang kalau nasib kita itu yang berjuang diri kita. Jangan pernah ngarepin manusia lain dan jangan pernah nyalain manusia lain apapun yang terjadi di hidup kita. Luar biasa, banyak sekali hari ini pelajarannya. Terima kasih Mas Reza Paten. Ya. Pokoknya I love you so much. I love you too. I love you too. All the best. Katanya juga udah mau nikah, semoga segera dapat jodoh yang pas. Iya. Amin. Nanti kalau nikahnya di Jakarta semoga kita bisa datang. Waduh, saya sih pengen Mas Atta bisa hadir. Siap, ya. thank you, makasih banyak. Semoga bukan hanya di sini, kedepannya kita banyak lagi bisa membuat gebrakan-gebrakan yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya. Terima kasih Mas Reza. Sama-sama. Terima kasih yang nonton. Assalamualaikum.